takut fakir, takut susah, takut kesulitan yang ada. Nah, jadi sedekah yang paling afdal itu kata Nabi sedekah di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu kan pelipat gandaan pahala. Sehingga kalau ada hadis Nabi, as-shaumu li wa ana ajzi bi, kata Allah, puasa itu untuk aku, puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Dijelaskan oleh para ahli hadis, saking malaikat-malaikat tidak mampu mencatat kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, sehingga urusan catatan pahala itu diserahkan kepada Allah, bukan lagi dihandle oleh malaikat. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah juga adalah manusia yang paling murah hatinya ketika berada di bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah itu manusia yang sempurna dengan kesempurnaan ibadahnya. Tapi kalau masuk 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, lebih serius lagi dalam beribadah, meskipun Rasulullah itu pasti amal yang paling terbaik ibadahnya kepada Allah. Kalau kita kan beda, 10 hari pertama masjid, musola itu penuh. Yang gak biasa ke masjid, ke masjid. Yang gak biasa ke musola, ke musola. Sampai DKM itu kewalahan karena jamaahnya membludak keluar-keluar. Pasang tenda, kemudian pasang terpal. Ya kenapa? Karena jamaahnya membludak sampai keluar. Tapi kan di 10 hari kedua ini sudah mulai bertumbangan satu persatu. 10 hari ketiga, nah ini jamaahnya sudah mulai pindah. Paling tinggal Bilal, imam, DKS dan aktivitas jamaahnya sudah pindah. Kemana tarawihnya? Jauh banget tarawihnya. Kemana tuh? Ke matahari. Jauh kan? Ngapain kejar diskon 10%? Kadang masjid imamnya cuma 2 kan? Yang satunya udah pergi, yang satunya nganterin istrinya belanja. Ya akhirnya gak ada yang jadi imam. Padahal 10 hari terakhir itu adalah momentum di mana kemuliaan, puncak kemuliaan Ramadan itu berada di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Makanya godaannya semakin berat, ujiannya semakin berat, melawan rasa lapar, rasa haus dan segala macam. Karena itulah momentum terbaik di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kalau dalam perspektif kita sebagai orang-orang awam, sedekah kita meningkat di Ramadan, sholat sunnah kita meningkat bulan suci Ramadan, yang gak biasa ke masjid, dalam perspektif kita orang-orang awam, itu hal yang lumrah dan itu masih bagus ketimbang gak sama sekali. Tapi dalam perspektif tasawuf, kata Imam Bishr Al-Hafi, bi'sal qawmun la ya'rifuna lillahi ta'ala haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya kelompok, seburuk-buruknya manusia, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah melainkan hanya di bulan suci Ramadan. Jadi dalam perspektif tasawuf, seburuk-buruknya kelompok, dia cuma kenal Allah di bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan, selesai juga ibadah. Maka kita akan masuk pada tema kita, indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang haji itu hanya sekelumit. Ayat-ayat tentang sholat itu hanya sekelumit. Itu pun kebanyakan ayat tentang sholat diiringi dengan perintah berzakat. Wa yuqimunas sholata wa atuz zakat. Banyak ayat-ayat setelah perintah sholat beriringan dengan perintah zakat. Itu tentu ada sir, ada rahasia dalam setiap ayat. Berbicara tentang haji, sholat, puasa hanya beberapa saja. Tapi ayat yang berbicara tentang kesolehan sosial, larangan mencaci maki, larangan menghina, larangan ghibah, larangan berpecah belah, larangan saling menghina, perintah zakat, infak, sedekah, itu mengalahkan ayat-ayat yang berkaitan tentang kesolehan pribadi. Apa kata ulama? Artinya kesolehan sosial itu tidak kalah penting dengan kesolehan pribadi. Sebab banyak orang yang soleh secara pribadi tapi dia tidak soleh secara sosial. Hubungannya bagus dengan Allah, tetapi hubungan dengan tetangganya rusak. Hubungan baiknya dengan Allah bagus, ibadahnya
bagus, sholat setiap hari, sholat sunnahnya ratusan rakaat, tak sampai jidatnya pada hitam. Tapi hubungan dengan tetangga nggak bagus. Umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tetapi dengan tetangga tidak akur, saling bermusuhan. Tetangganya beli kompor gas biaya kepanasan, tetangganya beli kulkas biaya kedinginan, tetangganya beli mobil biaya masuk ICU. Itu menunjukkan bahwa hubungan baik dengan Allah harus diiringi dengan hubungan baik dengan sesama. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu beliau punya kitab namanya Fiqhul Aulawiyah, fikih prioritas. Beliau menjelaskan banyak orang yang terjebak pada amalan-amalan yang sunnah, tetapi yang wajib dia tinggalkan. Contoh kata beliau, orang pergi haji, pergi umroh dengan biayanya sendiri, ratusan juta, ONH plus bahkan, bolak-balik dia pergi haji, pergi umroh dengan biayanya sendiri, tapi ada wakil miskin di sekitar rumahnya tidak dia perhatikan. Padahal memperhatikan orang-orang fakir miskin itu lebih utama ketimbang dia haji berulang-ulang. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, salah satu ciri orang yang terjebak pada kebodohan, orang yang mengerjakan perkara-perkara yang sunnah yang wajib dia tinggalkan. Ya contoh lah tarawih. Tidak sedikit orang yang sholatnya isya dia gak ikut, sholat tarawihnya dia ikut. Padahal syarat untuk menunaikan sholat sunat tarawih harus sudah mengerjakan sholat isya. Bagaimana dia sholat tarawih, sholat isyanya dia gak ikut? Atau dia sholat sunat tarawih, tapi dia isyanya dia tinggalkan. Kan hukumnya sunnah muakkad, betul sama-sama sunnah muakkad. Tapi bobot nilai sholat sunnah dia isya tidak bisa dikalahkan dengan bobot nilai sholat sunat tarawih. Karena sholat sunnah dia isya itu masuk dalam sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, sehingga derajatnya lebih tinggi dibandingkan sholat sunnah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang terjebak dengan ibadahnya, mereka yang menunaikan yang sunnah, yang fardunya dia tinggalkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi laki-laki yang dia meminta kepada Nabi, minta sekali dikasih sama Nabi, minta 2 kali, minta 3 kali dikasih sama Nabi. Pada hari berikutnya dia minta kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa. Tapi begini saja solusinya. Apa yang Anda butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan Anda, silakan ambil di pasar, bilang aku yang nyuruh, dan catat itu sebagai hutang. Dikritik oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, kalau udah gak punya nggak usah maksain. Kata sahabat Ansor, gak apa-apa Umar, kan Nabi yang mengajarkan kita begitu. Apa jawaban Nabi? Betul wahai Umar, Allah yang mengajarkan aku untuk seperti itu. Bayangkan Pak, Nabi sampai habis hartanya itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nabi pernah dalam sebuah sholat fardu tanpa zikir, tanpa wirid, beliau pulang. Kenapa? Beliau buru-buru pulang, beliau lupa ada emas 4 dinar yang beliau lupa disedekahkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau pernah pingsan gara-gara di rumahnya ada emas, beliau lupa untuk memberikan dinar itu kepada fakir miskin sampai pingsan tuh Nabi. Istri kita beda Pak, pingsan bukan gara-gara punya emas, pingsan gara-gara lebaran belum beli emas. Makanya toko emas ramai banget Pak. Lagi toko emas Haji Murdani kan, wah itu ramai banget Pak. Tapi tetap Pak, saya banyak kajian, isi-isi kajian tuh rata-rata pedagang-pedagang emas. Saya bilang gimana Pak Haji, ramai, alhamdulillah, mau menjelang lebaran banyak yang beli emas. Tapi nanti habis lebaran dia jual-jualin lagi emasnya, habis duitnya. Itulah kemurahan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu kan dalam kitab sirahnya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, beliau menjelaskan Rasulullah itu pernah dalam suatu ketika beliau detik-detik wafatnya beliau itu beliau sakit dan pingsan-pingsan. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Sayyidat Aisyah, wahai Sayyidat Aisyah istriku, tolong itu ada beberapa dinar emas, tolong berikan itu kepada Sayyidina Ali supaya Sayyidina Ali menyerahkan itu kepada fakir miskin. Setelah ucap begitu Rasulullah pingsan. Rasulullah bangkit lagi, sadar, bertanya, wahai Sayyidat Aisyah, wahai istriku, apakah engkau sudah laksanakan perintahku
berikan dinar itu semua kepada Sayyidina Ali agar diberikan kepada fakir miskin. Belum ya Rasul, tadi aku sibuk karena kau pingsan. Pingsan Nabi. Sadar lagi yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, wahai Sayyidah Aisyah, apakah sudah kau laksanakan wasiat itu, amanahmu itu, perintahmu itu? Kata Sayyidah Aisyah, baiklah ya Rasulullah, akan aku berikan ini kepada Sayyidina Ali. Menjelang wafatnya Rasulullah sempat memikirkan fakir miskin. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Makanya betul kalau dalam kitab Barzanji dikatakan Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah itu cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang miskin. Dan Rasulullah itu gemar berkumpul dengan orang-orang miskin. Kita kan beda Pak. Kita biar kata miskin benar, demennya berkumpul sama orang kaya. Padahal orang kaya gak pengen nemenin kita, cuma kita yang kan ngekorin terus. Rasulullah itu gitu, yuhibbul fuqara wal masakin. Makanya Nabi mah orang miskin itu Pak, Nabi mah gila-gilani orang miskin. Nabi mah gila-gilani orang fakir. Tenang kata Nabi, orang fakir miskin yang masuk surganya cepat, tenang aja. Sebab hidupnya di dunia udah susah, kalau ditakut-takutin neraka kan makin susah lagi aja Pak. Orang miskin kan gak boleh punya dikit, udah kiri kanan Pak. Udah pusing dia, makanya Nabi itu akhlaknya begitu, tenang. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mah cinta orang fakir, Nabi cinta orang miskin. Meskipun orang yang kaya juga dipuji juga. Dalam beberapa kesempatan ada orang mengatakan orang kaya itu hisabnya lama. Tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan bicara, saya bilang orang kaya yang dihisabnya lama, yang masuk surganya lama, itu orang kaya yang pelit. Yang orang kaya yang dermawan masuk surganya cepat. Kan ada 4 kelompok yang masuk surga dengan hisab yang sangat mudah. Siapa di antaranya? Di antaranya orang kaya yang dermawan. Itu yang cepat masuk surga. Maka melihat pada akhlak Rasulullah SAW ketika berada di bulan suci Ramadan, dikatakan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah adalah manusia yang dia beliau menambah amal-amal kebaikan, yang menambah sedekahnya itu ketika berada di bulan suci Ramadan. Bahkan akhlak ini pun Rasulullah tuangkan kepada orang yang namanya seorang Yahudi, yang dia itu namanya Zaid bin Sahna. Nabi berhutang gantung sekitar 20 kg kepada si Yahudi itu. Tapi belum jatuh tempo, Yahudi ini sudah minta supaya Rasulullah melunasi. Marahlah si Yahudi ini, marah dengan caci maki yang keluar dari mulutnya. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan menghajar Yahudi ini, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab tingginya 2,8 meter. Jadi sosok tubuhnya Umar bin Khattab itu 2,8 meter. Sosok yang tinggi dan gagah, singa padang pasir beliau itu. Tapi apa kata Nabi? Wahai Umar, jangan kau salahkan dia. Lebih baik engkau nasihati kami berdua. Bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab suruh nasihati Nabi. Padahal itu manusia yang paling mulia. Akhirnya Yahudi ini pulang setelah marah-marah. Kata Nabi, kalau begitu wahai Umar bin Khattab, tolong bayarkan hutangku kepada Yahudi sebanyak 20 kg kurma, dan engkau keluarkan dari hartamu itu 20 kg kurma juga engkau berikan kepada Yahudi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, hutangku cuma 20 kilo. Kenapa yang 20 kilo kau kasih tambah padahal dia sudah mencaci maki dan belum jatuh tempo? Apa kata Nabi? Yang 20 kilogram itu hutangku kepada si Yahudi. Yang 20 kilogram itu adalah sebagai hadiah untuknya karena engkau sudah menakut-nakuti dia. Jadi bayangkan 20 kilo itu dikasih kepada Yahudi karena Umar bin Khattab sudah nakut-nakuti Yahudi. Datanglah Umar bin Khattab kepada Yahudi ini. Dan Yahudi itu mengatakan, sebetulnya dalam kitab-kitab terdahulu yang telah aku pelajari, sosok bukti bahwa itu adalah seorang nabi sudah aku temukan. Hanya satu yang ingin aku buktikan, bahwa nabi akhir zaman itu lebih banyak kebaikannya, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak kasih sayangnya ketimbang amalannya. Maka ketika aku marah-marah dan dia tidak marah padahal aku menagih belum jatuh tempo, apa kata Yahudi? Disitulah aku menemukan bahwa betul ini adalah sosok nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita ambil daripada hikmah di bulan suci Ramadan?
Puasa ini mengajarkan kita bahwa rasanya haus dan lapar itu gak enak. Ramadan itu mengajarkan bahwa kelaparan, haus itu gak enak. Maka Ramadan melatih kita supaya kita peka terhadap lingkungan sosial. Oh, kalau haus lapar saja tidak enak, bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dengan fakir, yang hidup dalam keadaan miskin? Berarti mereka membutuhkan bantuan kita. Bahkan kalau kita itu merasakan lapar dan haus kan mulai dari terbit fajar hanya sampai terbenam matahari. Tapi bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di sekitar rumah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, janda-janda tua, itu kan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Kalau janda muda sih gak usah kita sebut, gak banyak dia yang nolongin. Janda muda terima santunan pakai injek jatuh, banyak yang potong. Lah janda tua sakit kata orang, emang dawanya sakit mau diapain? Penyakit tua gitu. Kalau janda muda banyak yang perhatiin, jangan ke Pak RT ya, yang ojek aja seneng banget ke rumah janda muda. Ini RT di sini soleh semua Pak, amin. Jangan tengok kiri kanan ini. Maka itulah yang kita ingin ambil daripada bulan suci Ramadan. Ya Allah, Ramadan mengajarkan supaya kita peka. Makanya Ramadan